Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk bersekutu, membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkau Allah yang kami sapa Bapa oleh karena anakmu Yesus Kristus. Kepadamu ya Tuhan kami datang memuji dan memuliakan namamu untuk segala kasih setia Tuhan yang senantiasa nyata atas hidup kami. Terkhusus pada pagi hari ini, kami boleh menikmati kemurahan Tuhan melalui kehidupan, kekuatan dan sukacita. Biarlah di dalam kami menjalani kehidupan dalam satu hari ini, kasih dan pertolongan Tuhan dinyatakan. Karena kami percaya ketika kami mengawali setiap hidup kami, dengan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, maka dengan itu kami selalu dituntun dan diarahkan untuk menjadi pribadi yang setia dan taat kepadamu. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami ketika membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, supaya kami dapat memahami dengan benar dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang selalu mendengar, senantiasa merenungkan, bahkan sungguh melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8, oleh renungan harian Toraya diberikan tema hidup yang terberkati. Semua orang ingin hidupnya dipenuhi berkat. Itulah sebabnya kita berupaya bekerja semaksimal mungkin agar hidup kita menjadi lebih baik. Namun bagaimanakah hidup yang terberkati serta bagaimana cara mendapatkannya? Penulis kitab Amsal hari ini dengan jelas berbicara mengenai berkat. Amsal menekankan bahwa supaya mendapat berkat, maka hikmat dibutuhkan, katanya. Orang disebut berhikmat adalah ketika orang itu tidak melupakan ajaran Tuhan dan senantiasa memelihara perintahnya. Maka berkatnya adalah panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera akan ditambahkannya kepadanya. Selain itu, orang yang berhikmat adalah orang yang selalu penuh dengan kasih setia.
ibarat sebuah kalung. Kasih setia senantiasa ia kalungkan pada lehernya dan dituliskan pada loh hatinya. Maka berkatnya adalah ia akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Orang yang berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar pada pengertiannya sendiri, serta mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Maka berkatnya adalah jalannya akan diluruskan Tuhan. Dan yang terakhir, orang yang berhikmat adalah orang yang tidak menganggap dirinya sendiri bijak, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Maka berkatnya adalah ia akan menyembuhkan tubuhnya dan menyegarkan tulang-tulangnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berkat dan hikmat selalu berjalan beriringan. Dan tentunya sumber dari segala hikmat dan berkat itu sendiri adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah hidup terpaut kepada Tuhan sang sumber hikmat dan berkat, maka ia pun akan memberkati hidupmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, karena kami mengaminkan firman Tuhan pada saat ini, bahwa kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, karena melekat hikmat Allah dalam setiap kehidupan yang kami jalani, baik melalui perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kami. Biarlah ini menjadi pegangan Tuhan bagi kami dalam menjalani kehidupan satu hari dengan segala tantangannya. Dan kami mau meletakkan semua kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga tetap berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini masih mengalami pergumulan oleh karena berbagai hal. Biarlah Tuhan terus mengasihi mereka dan menyatakan kuasa-Mu, sehingga dalam sakit, di dalam tekanan berat, di dalam penderitaan, di dalam berbagai hal, mereka boleh mengalami kelepasan, pemulihan, oleh karena Tuhan ada bersama dengan mereka. Kami juga senantiasa mendoakan untuk kesulitan yang kami hadapi saat ini oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan Bapa di sorga, kami tidak mampu untuk menyelesaikan perkara sulit saat ini. Namun kami percaya Tuhan selalu punya banyak cara untuk menyatakan kuasa-Nya. Sehingga berkatilah setiap pribadi yang Tuhan nyatakan atas mereka untuk menyelesaikan pandemi ini berdasarkan profesi mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu akan bekerja, Engkau akan bertindak, dan kami akan dibebaskan dalam beberapa waktu. Biarlah firman-Mu dari hari ke hari mengajar kami untuk selalu sabar dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan Kau angkatku, lupakan dosaku. Kau jadikan